Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonsai Mania, ketemu lagi dengan saya James Gin di channel YouTube Balakacida dalam liputan atau tentang liputan bonsai dan perbonsaian. Liputan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana atau kiat-kiat mengantisipasi akar unput yang busuk. Nah, itu kan salah satu istilahnya kendala juga bagi khususnya pencinta unput. Kalau yang akar busuk itu kan kalau lama-kelamaan itu bisa jadi mati. Nah, sebenarnya itu ada antisipasinya sebelum terlambat. Kita akan tanya-tanya ke master yang gak asing lagi, yaitu Master Pak Asep Dadang, atau kalau di Facebook namanya Aing Ku Aing Bonsai. Jadi Pak Asep, kalau lihat itu akar busuk, sebenarnya kalau dari kasat mata, kalau dari segi daun kan masih berdaun utuh gitu ya. Iya. Cuman kalau orang awam kan belum tahu itu teh akar busuk. Soalnya kan kadang-kadang tahu-tahu busuk mati gitu kan. Ya. Kalau Pak Asep kan apakah itu harus tahu kitanya dulu, maksudnya sebelum terlambat kan? Kalau itu kan kalau masih ada daunnya itu kan belum parah sekali kan istilahnya. Tapi kalau misalkan udah daunnya jatuh atau mengkerut atau jadi mengkerut, itu kan udah susah ditolongin kalau udah gitu ya. Enggak sih, kebetulan saya juga dapat pohonnya, beberapa pohon ini saya dapat beli ya ini pohon. Awal mulanya akar normal, lalu saya tanam seperti biasa. Tapi dia keluar tunas biasa gitu ya. Tapi nggak nembak-nembak gitu, Kang. Jadi dia si tunasnya tuh diem. Tunasnya itu diem, mengkerut gitu. Mengkerut kayak layu gitu. Banyak sih tunasnya, banyak gitu. Tapi nggak keluar, nggak nembak terus. Kalau yang normal kan, yang sehat pohon itu harusnya begitu tunas keluar dia jalan terus kan, nambah gitu. Nah, saya curiga itu ada pembusukan akar. Akhirnya saya bongkar, ternyata betul. Saya lihat banyak akar yang busuk gitu. Jadi triknya kalau saya langsung dibuang akar, dibuang. Ada yang ya tergantung kondisi akar busuknya gitu. Sampai yang masih segar, saya buang semua yang busuknya. Setelah dibuang, saya rendam di air ya, dicampur B1 biasa seperti itu sehari semalam. Nah, baru saya tanam pakai full pasir Malang murni ya, tanpa pupuk-pupukan, murni. Saya siram pakai B1. Begitu airnya sudah larut ke bawah, baru saya bungkus pakai plastik. Nah, seperti ini baru mungkin sekitar 2 minggu ya, mungkin sekitar 2 minggu. Sekarang alhamdulillah kan, malahan selamat. Pohon ini nggak jadi mati ya. Soalnya cepat tanggap saya dulu gitu. Jadi langsung begitu saya curiga, saya kerjakan, ya alhamdulillah selamat. Ini juga ya berdasarkan pengalaman saya pribadi gitu ya, Kang ya. Mungkin ada trik-trik lain, mungkin rekan-rekan yang lain. Cuman ini kalau yang saya alamin, ya saya juga pernah mengalami beberapa pohon mati. Begitu busuk saya nggak tanggulangi seperti ini, mati ya. Akhirnya saya cari aman seperti ini. Jadi memang lebih amannya kayak galian dari alam, kayak seperti itu untuk lebih aman gitu ya. Saya rasa bagusnya perlakuannya seperti itu gitu. Jadi direndam dulu B1, ditanam full pasir Malang murni, lalu disiram B1, udah agak kering, baru kita bungkus pakai plastik kayak gini gitu. Kalau yang busuk itu, ini pengalaman Pak Asep, apakah emang udah ada akar serabutnya atau belum? Atau misalkan kan dua-duanya mengalamin saya. Yang sudah ada akar serabutnya penuh busuk, yang nggak ada juga busuk. Saya ngalamin gitu. Nah, kayak yang ini satu malahan saya penggal habis, nggak ada akar serabut, Kang, ini kan. Habis. Saya penggal habis dari pangkal akar aja, pangkal batang. Cuman dikesisain akar ya paling 1 cm lah gitu. Saya babat habis, saya rendam B1, lalu saya kasih campuran ini perangsang akar ya, Groutun kayak gitu, root up.
Nah, lalu saya vakum kayak gini. Ya alhamdulillah, saya lihat sekarang kondisinya pohonnya normal gitu. Kalau ini misalkan, kalau ini namanya kan dipakum ya. Ya, Ini kan vakum. oh, vakum. Di vakum itu kan berarti gak ada udara. Ya betul. Ini kan gak ada udara. Tapi ini kan dicebor nggak? Enggak. Nggak dicebor? Nggak disiram. Makanya waktu awal kita mau bungkus, kita siram dulu pakai B1. Siram dulu pakai B1, begitu jangan terlalu basah juga nantinya. Jadi jangan lagi basah langsung kita bungkus. Jadi suruh kering dulu. Takutnya nanti ada jamur ya di badan pohon ya. Kalau kita bungkus kan lembab dia, nanti ada jamur kalau kondisi basah. Makanya kita suruh kering dulu. Jadi kering dulu baru kita bungkus. Nanti juga ada pasokan airnya mungkin dari embun-embun. Ya, dari embun, dari penguapan penguapan itu gitu. Kan dia juga kan sudah disiram, berarti kandungan airnya sudah ada. Ya penguapannya juga kan sedikit karena kita vakum gini, kayak kita bungkus gini kan dia penguapannya sedikit. Jadi airnya masih di dalam medianya masih ada gitu. Ya kalau itu kendala akar busuk biasanya itu karena apa gitu yang pengetahuan? Ya banyak faktor, bisa media, bisa overdosis dari pupuk. Oh iya. Ya kita dalam penggunaan Dekastar ya karena terlalu pengen cepet sehat kan. Ya sekarang ya hunting lover lah pada pengen cepet jadi kan, makanya penggunaan pupuk ya khususnya Dekastar kan berlebihan, over banyak gitu kan kayak gitu ya. Akhirnya pohon yang memang belum siap dipupuk, akhirnya kita paksa dipupuk. Jadi untuk pohon-pohon yang baru tanam, baru gali, ya saya rasa lebih baik pasir Malang murni dulu tanpa pupuk Dekastar gitu, kimia lah gitu. Terus kalau apakah misalkan itu karena kan kalau di Anput kadang-kadang kita kan nggak berpikiran kalau dipakai Dekastar ditaburin di atas langsung akar, atau kan lebih aman dipasirin dulu atau gimana? Itu ya memang ada beberapa trik seperti itu, cuman kalau saya yang saya alamin lebih aman kalau baru tanam tuh tanpa Dekastar lah, tanpa Dekastar. Nanti kalau dia udah sehat, betul-betul udah kuat dipanaskan, ya baru kita kasih. Soalnya namanya kimia lah, tetaplah ada efek gitu ya. Tapi kalau Dekastar misalkan nih, apakah kalau ditaburin di atas juga udah nggak jadi masalah ya ditaburin? Kalau saya sih senengnya agak ditanam kan. Oh, ditanam. Soalnya kalau ditabur gitu kan, kalau kata saya banyak mubazir. Nanti dia kan begitu kena air, larut, kena panas, penguapan panas sama angin kan, jadi dia kandungannya habis sama angin atau air larut gitu kayak gitu. Jadi kalau ditanam kan kemakan sama akar, jadi langsung keproses sama akar. Terus kan kalau kayak Dekastar itu biasanya kalau Anput kan rata-rata pakai Dekastar. Yeah. Dekastar itu berbentuk butiran-butiran gitu. Yeah. Itu kan efektif itu nyebarnya itu kan apakah akan pecah? Nunggu pecah kan kadang ini udah pecah. Ini kan kadang-kadang bulat terus atau hancur gitu kan. Ya kalau aturan pakai Dekastar kan 30 hari ya. 30 hari, 3 bulan ya, 3 bulan 90 hari kan. Kalau Dekastar itu ya 3 bulan sekali kita tambah. Kita tambah. Soalnya kan pasti kandungannya habis. Memang kalau kadang-kadang suka ada kempes kan gitu ya, kandungannya udah berkurang gitu, semakin berkurang. Terus gini, ya kembali lagi ke akar yang busuk nih Pak Asep. Kalau akar busuk misalkan si akarnya itu penuh, busuk semua, itu dihabisin dibuang. Ini yang ini nih, saya contoh kasus yang ini busuk semua, full saya full. Jadi saya misalkan ini batang kan ya, ini akar penuh keliling, ini saya busuk semua, saya penggal sini semua ini. Yang ini kebetulan yang ini satu nih, saya seperti itu kejadiannya. Kayak disetek lagi mungkin? Ya, jadi kayak disetek lagi, kayak disetek awal gitu. Kayak disetek awal. Ya, cuman kan sayang ini cabang-cabangnya sudah lumayan komplit, jadi saya potong penggal habis, saya rendam B1 sehari semalam, lalu diulas sama root up, nah, baru ditanam di pasir Malang murni, disiram B1, ya divakum. Ya alhamdulillah ini selamat Kang. Terus kalau Anput juga ya Pak Asep, kadang-kala nih kalau atau dongkelan atau kita dapat dari mana, ketika kita mungkin barang dongkelan rata-rata mungkin ya, kalau kita disimpan di pot kadang-kadang nggak
keluar tunas, tapi enggak mati. Itu kan anput itu kadang-kadang ada durasinya betul, lama betul, gitu kan. betul. Nah itu ini ya Kang, ini pohon ini kebetulan contohnya ada ini. Ini saya beli pohon ini hampir 5 bulan, 4 bulan yang lalu lah mungkin sekitar ini. Ini kondisi pohon sebetulnya normal, sehat di sananya gitu ya. Begitu saya bawa ke Bandung ke sini, saya ganti pot ya, karena ini kan dulunya di ember. Saya ganti, saya buang daun lama, daunnya nggak keluar-keluar Kang ini. Terus kebetulan ini ada akar yang agak ini saya pecah ya, saya pecah, nggak keluar, hampir 3 bulan nggak keluar-keluar. Nah, begitu saya potes gitu, tapi masih hijau terus gitu, nggak ada pembusukan, nggak ada itu. Saya vakum juga, tapi alhamdulillah baru seminggu langsung ini nih, baru seminggu langsung penuh tuh, tunas semua keluar gitu. Ini bisa merangsang ya? Betul. Bisa merangsang. Jadi dia menjaga kelembaban. Jadi karena di vakum ini dia menjaga kelembaban, akhirnya merangsang tunas-tunas baru untuk keluar gitu. Jadi untuk unput lovers ya, jangan khawatir kalau kebetulan unput lover dapat pohon-pohon galian atau pohon-pohon unput yang memang unput itu unik gitu, gampang-gampang susah ya gitu. Tapi kalau udah sehat, udah normal, dia bandel gitu. Jadi jangan terlalu khawatir ya kalau dapat pohon. Ya untuk jaga keamanan gitu ya, untuk jaga keamanan, apalagi kalau beli yang udah mahal-mahal kan ya, sayang gitu mati. Ya saya rasa untuk lebih aman sih kalau ini kita vakum aja gitu. Ya makasih Pak Asep, ini sangat bermanfaat buat saya nih, karena saya juga kan banyak korban juga, maksudnya kan karena mungkin karena wawasan saya gak tahu ya. Jadi kadang-kadang kita itu kan misalkan lihat pohon, apalagi busuk kan kita langsung isi daun gitu kan. Wah ini pasti mati kan kayak gitu. Ternyata kita jangan pesimis dulu. Ternyata mungkin kalau secara lihat kondisi buruk aja gitu, sebenarnya ada trik ya. Salah satunya ini saya bincang-bincang dengan Pak Asep. Itu bisa sehat kembali ternyata. Ya kita apa salahnya kita mencoba ya. Jadi berbagi ilmu nih dengan Pak Asep. Apa salahnya kita coba tentang antisipasinya. Jadi antisipasinya itu dibuang akar yang busuknya, terus kita direndam ya Pak Asep. Direndam B1. Direndam B1 selama 1 hari 1 malam kalau saya ini. 1 hari 1 malam, walaupun si akarnya full dihabisin juga gak jadi masalah. Ini kejadiannya ini. Mungkin bisa dikatakan kayak disetek gitu si pohon, tapi direndam selama sehari semalam kalau saya. Sama apa direndamnya? B1. Sama B1. Nah, setelah direndam kita terus pakai media, pakai pasir marang full, jangan dulu pakai pupuk. Nah, terus dipakem. Nanti terus dipakem, terus disiram. Disiram dulu baru divakum. Disiram dulu baru dipakem. Tapi sebelum dipakem harus agak kering dulu. Agak kering biar nggak busuk, nggak ada jamur nanti di badannya gitu. Nanti lambat laun nanti juga keluar tunas kayak gini. Ini pengangkatannya nanti kalau amannya dibuka itu kapan? Kelihatan aja Kang, nanti kalau betul-betul sirungnya kan nanti tambah panjang. Tambah panjang terus, tapi dibukanya juga jangan langsung. Kalau dibuka langsung nanti dia juga gosong lagi. Kalau dibuka langsung, soalnya dia nggak kuat kena angin kan. Angin juga kan bukan hanya faktor matahari ya. Jadi kalau misalkan kita vakum, kita jadi langsung buka, gosong lagi. Beradaptasi dulu ya? Harus beradaptasi, jadi ya dibuka sedikit-sedikit lah, misalkan dilubangin dulu sama bekas rokok berapa puluh ini lubang di situ. Jadi dia terbiasa ada angin kecil. Udah gitu mulai buka talinya, diperbesar gitu ya, lubangnya kayak gitu. Terus makin diturunin lagi plastiknya. Tapi tetap di posisi teduh ya, teduh. Begitu udah full dibuka, tetap kita di tempat teduh dulu. Begitu nanti dia terus kelihatan jalan, nah baru sedikit-sedikit kita mulai dipanaskan. Jangan langsung full panas terik. Yang matahari pagi dulu kayak gitu. Terus baru setengahnya, terus mulai full. Kalau udah gitu insya Allah aman. Kalau ngejemur bagusnya mungkin pagi-pagi dulu diangkat. Kalau udah itu pagi-pagi aja dulu. Jam 10 ke sana atau jam 11? Ya, kita cari tempat aja yang kira-kira
matahari pagi aja yang masuk ke situ, kita Tapi simpan di bagaimana situ. kalau caranya di paranet? Mungkin bagus nggak? Di paranet sama aja, bisa. Oh, bisa ya? Bisa Itu ya, kan. tapi tetap kan nanti mataharinya kalau paranet kan apa sih, sama aja kayak gini di tempat teduh gini, tapi kan harus dibiasain nanti di mataharinya kan tetap diawalin dari yang matahari pagi kayak gitu aja, jangan langsung. Ya, barusan udah jelas kalau menurut saya apa istilahnya, jadi ilmu buat saya. Ya. Ternyata unput loper jangan pesimis ketika lihat pohon sakit, khususnya di akar busuk. Jadi emang bagusnya sih jangan terlambat. Jadi kita tahu itu pohon itu gak sehat, kita bisa lihat dari perkembangannya, mungkin perkembangan pucuknya lambat atau mungkin gak berkembang. Nah, kita harus curiga bahwa pohon itu sakit. Nah, ketika sakit, kemungkinan itu akibat busuk akar. Nah, antisipasinya barusan yang diterangkan oleh Pak Asep. Ya, Pak Asep. Ya, makasih. itu juga bukan saya mau ngajarin ya, itu cuman Pengalaman. berbagi pengalaman apa yang saya alamin gitu, Kang, gitu. Bisa aja kalau orang lain punya trik yang berbeda tersendiri, ya. betul Cuman ada. trik Pak Asep barusan udah berhasil ini Ya, buktinya. alhamdulillah, Ini buktinya berhasil, ini keluar busuk. Saya juga tahu ketika main ke sini ini pesimis nih, pasti pesimis. Ya. Soalnya saya tahu busuk akar. Ternyata di trik kayak gini, diakalin cara Pak Asep kayak gini, ya udah kayak gini mah udah kecenderungannya itu Siap optimis pindah lah. KTP. Pindah KTP. Kalau unput mah aduh bobol dompet. Ya, segitu liputannya. Bincang-bincang saya dengan Pak Asep. Mudah-mudahan jadi wawasan buat kita semua, khususnya penggemar bonsai. Ketemu lagi di acara yang lainnya dalam konten channel Balakacida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah bonsai.